Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan konseling kelompok mengenai materi-materi yang berkaitan dengan materi kita kemarin. Materi yang urgent yang mungkin bisa kalian sampaikan nantinya ke teman-teman yang lain ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan siapa yang mau berdoa? Silakan Kakak Safa. Mustari dan putra Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini sudah lengkap yang hadir ya. Kelompok ke kamar 9 ya. Jadi ada 4 orang ya. Baik. Hari ini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian tentang yang namanya prokrastinasi. Nah, udah pernah kayaknya ya, pernah Ustazah jelaskan ya di kelas yang lalu ya. Baik ya, hari ini Ustazah sedikit kita ingin diskusi lebih lanjut lagi tentang yang namanya prokrastinasi. Sebelum kita mulai, Ustazah pengen nanya nih kepada kalian. Sebelum kita mulai, kita sebutkan dulu satu kata positif ya yang mewakili perasaan kalian hari ini. Kemudian teman yang lain nanti mengucapkan terima kasih seperti biasa ya. Dimulai dari sebelah kanan. Ya. Saya Rumaisha, hari ini saya bersyukur. Oke, silakan dilanjutkan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Mesya, saya Askia, hari ini saya sabar. Ya, Bu Maisa tadi ngapain? Bersyukur. Nah, terima kasih Bu Maisa. Saya bersyukur, saya Askia, hari ini saya sabar. Oke, silakan. Terima kasih Askia, sabar, saya sabar, hari ini saya ikhlas. Oke, silakan. Terima kasih sabar yang ikhlas, saya Mena, hari ini saya sabar. Oke, silakan tepuk tangan untuk diri kita semua. Baik ya. Prokrastinasi, Ustazah mau nanya dulu ke kalian. Apa yang kalian rasakan ketika bangun subuh tadi, bangun tidur di waktu subuh? Mulai dari kakak Askia, ngantuk, terus pusing, sama sakit perut. Apa yang dirasakan bangun subuh tadi? Masih ngantuk ya. Tapi sudah sholat subuh semua kan? Sudah ya. Udah tilawah? Udah ya, alhamdulillah. Jadi adakah yang membuat kalian masih ngantuk, masih males, masih apa lagi tadi ya? Sakit perut, pusing. Ustazah nanya nih, adakah tugas atau amanah yang belum tuntas kalian kerjakan? Yang seharusnya kemarin sudah dikerjakan tapi hari ini belum selesai, ada nggak? Ada. Kira-kira rasanya gimana? Ketika amanah atau tugas itu atau kegiatan itu belum kalian selesaikan? Kepikiran ya? Terus nggak tenang? Pernah nggak? Nggak pernah. Oh, keren ya berarti. Oh, pernah apa dong? Sama. Kayak ada rasa ngeganjel. Oke. Nah, itu semua yang kalian sebutkan. Kenapa harus menunda? Nah, penundaan itulah yang disebut dengan prokrastinasi. Jadi prokrastinasi adalah menunda aktivitas yang sudah ditugaskan kepada kita. Oke ya. Untuk memperdalam tentang prokrastinasi, kita lihat sedikit ya tentang video penjelasan prokrastinasi. Coba diamati. Oh ya, sebelumnya kalian bawa buku catatan kan? Nah, silakan dicatat hal-hal penting yang nanti kalian lihat. Ya, oke. Akan Ustazah putarkan tentang prokrastinasi. Bisa diamati dan dicatat hal-hal pentingnya.
Prokrastinator. Apa itu prokrastinator? Iya, prokrastinator, orang yang melakukan prokrastinasi, yaitu menunda-nunda. Ya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan menunda-nunda? Malas, terus ya, meremehkan, betul ya, menganggap mudah, menganggap itu gampang gitu ya. Kemudian ada lagi nggak sekian? Kenapa kamu menunda gitu? Lebih senang melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan buat kita. Terus kakak apa lagi? Sama ya teman-teman ya? Ya, ya. Baik, sekarang saya akan bagikan sticky note ini ya ke kalian. Kalian tuliskan hal-hal apa saja yang biasanya membuat kalian menunda pekerjaan. Pekerjaan apa yang sering kalian tunda? Nah, coba kalian tulis di stick note yang sudah Ustazah kasih ke kalian. Ya, apa aja nih dari aktivitas kalian di sekolah, di asrama, atau di rumah yang biasanya sering kalian tunda-tunda. Ya, kita akan sedikit membedah tentang mengatasi prokrastinator pada diri kita sendiri. Ya. Oke, kalau bisa lebih dari 2 ya. Silahkan tuliskan lebih dari 2 apa yang menjadi aktivitas apa yang sering kalian tunda dalam sehari-hari di sekolah, di kepondokan, di asrama, atau di rumah. Boleh ya. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, kita sekarang mengadakan bekerja berdua-berdua ya, kerja kelompok untuk mendiskusikan nih kira-kira apa dampak-dampak dari prokrastinasi yang telah kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Kita berusaha untuk hari ini kita bimbingan konseling kelompok untuk mengetahui dan memperbaiki kira-kira nih kemarin saya malas banget ya, sekarang apa yang harus saya lakukan supaya aktivitas saya tidak tertunda lagi. Baik, Ustazah kan bagi kalian jadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama nanti tugasnya adalah dari apa yang kalian tulis, tentukan apa saja dampak negatif dari prokrastinasi. Dan kelompok selanjutnya dari kalian yang kalian tulis tadi, tentukan bagaimana cara mengatasinya. Ya, silahkan. Ini ditempel di sini aja. Apa-apa ditulis namanya ya nanti ya. Yuk, ini ditempel di sini, ditaruh di sini. Ya, ini taruh di sini dulu. Nah, ini juga sebelahnya. Nah, kerjainnya di bawahnya ya. Kerjainnya di bawahnya. Oke, silakan. Nanti ada yang diskusi, kemudian ada yang presentasi ya, menyampaikan nanti ya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Kira-kira dari apa pengalaman kalian tuh yang dampaknya apa, dampak negatifnya pada diri kalian? Ya, diskusikan silahkan. Ya, kalau yang satunya cara mengatasinya di mana nih dari apa yang sudah kalian tulis nih? Gimana? Jadi satu aja didiskusikan kan dari ini kasus-kasus ini kira-kira dampaknya apa yang menurut kakak dan menurut kamu apa? Ya, Ustazah kasih waktu 5 menit ya untuk menuliskan. Silakan dituliskan. Maksimalnya bebas. Semakin banyak berarti semakin baik kalian mengeksplor kemampuan kalian. Oke, waktunya sudah habis. Yuk. Nah, sudah selesai? Sudah. Baik ya. Dari Safa dan Kanaya ada berapa poin? Kayak ada berapa poin? Boleh. 6 poin ya. Kemudian dari Askia berapa? Nama kamu tulis jangan lupa.
6, sama-sama 6 poin. Nah, setelah ini kalian sama-sama presentasi ya, saling bertukar informasi. Nanti silahkan dari kelompok 1 atau kelompok 2, ketika kelompok 1 berpresentasi, kelompok 2 bertanya ya. Siapa yang mau presentasi duluan nih, bisa saya tawarkan? Oke, silahkan di depan aja Kak. Ya, biar temennya juga tahu. Ya, berdua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini akan mempresentasikan bagaimana cara mengatasi prokrastinasi. Di sini pekerjaan yang sering terduga antara lain ada murojaah, nambah hafalan, cuci baju, revisi, mengerjakan PR, bikin baju, dan resmi. Dan ada lagi cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Meminta teman untuk meningkatkan, membuat jadwal atau draft sebagai pengingat dan prioritas. Menetapkan tujuan yang jelas, pahami dan menyiapkan diri untuk berubah, tetapkan lingkungan dan kebiasaan yang positif, serta minimalisir gangguan. Sekian dari kami, ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Apakah cara-cara itu maksimal untuk menghilangkan prokrastinasi? Sesuai dengan yang keempat, pahami dan menyiapkan diri untuk berubah. Anda sudah berniat, maka Anda bisa berubah. Iya, keren. Baik. Silakan tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih ya Kak ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Ada sana ya, temennya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari apa saja dampak negatif prokrastinasi. Dampaknya itu yang pertama, waktu jadi terbuang sia-sia. Yang kedua, target tidak tercapai. Yang ketiga, rasa malas semakin menguasai diri. Yang keempat, sering terjadinya masuk, cucian menumpuk, dan yang terakhir, waktu istirahat yang kurang maksimal. Sekian presentasi dari kami berdua. Apakah ada pertanyaan? Yuk, silakan tanya. Apakah penyebab tersebut terjadi dari setiap orang? Ya, tentu saja siapa saja yang melakukan prokrastinasi ini umumnya terjadi yang kami sebutkan tadi pagi. Siapa-siapa ya? Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, kita tepuk tangan dulu yuk. Apresiasi untuk teman-temannya. Baik ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan saat ini? Tadi dari bagaimana cara mengatasinya. Kalau dari kelompoknya Safa sama Kayana menyebutkan bahwa apa tadi ya? Ada buat jadwal, menetapkan tujuan yang jelas, terus apa lagi? Lingkungannya harus positif ya. Bisa dibayangkan kalau kita berusaha untuk melepaskan diri dari menunda, tapi lingkungan kita semuanya nggak mendukung. Kira-kira gimana? Berat nggak? Berat ya. Jadi lingkungan sangat penting. Pintar-pintarnya kita menciptakan lingkungan yang baik ya. Meminimalisir gangguan. Seperti apa contohnya gangguan ya Pak? Gangguan Bercandaan terlalu banyak ya. Terus ngobrol gibah-gibah nggak penting gitu ya. Gosip-gosip nggak penting. Nah itu salah satunya ya. Kemudian dari yang di sini tadi, apa saja dampak negatifnya? Yang dihasilkan adalah waktunya terbuang sia-sia. Kemudian kalau punya cucian, punya setrikaan akhirnya numpuk ya. Harusnya bisa selesai kering langsung kita lipat, ternyata karena kita kebanyakan ngobrol, kita kebanyakan ini akhirnya numpuk. Kemudian waktu istirahat yang jadi nggak maksimal. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering ya? Sering banget. Kira-kira seringnya waktu di sekolah atau waktu di pondok atau waktu di rumah? Di rumah juga. Nah, ini berarti harus di minimalisir ya, supaya kalian lebih maksimal lagi ada di pondok ya. Jadi kesimpulannya apa nih kira-kira menurut Kakak Askia? Dan memerlukan
Oke, kemudian dari Kakak Hayana, apa kesimpulannya dari yang kita bahas hari ini? Prokrastinasi itu seperti apa dampaknya terhadap diri kalian dan apa yang akan kalian lakukan nih ketika sudah tahu seperti ini? Ya, akan berusaha meminimalisir untuk tidak membuang-buang waktu kita ya, supaya lebih maksimal lagi ya. Jadi ingat bahwa Allah sendiri sudah menetapkan dalam surat apa biasanya? Wal asri ya. Al asr apa artinya? Demi masa atau demi waktu. Bahwa Allah bersumpah demi yang namanya waktu. Bahwa waktu itu sangat penting. Waktu itu ibarat pedang yang tidak mungkin dapat kembali. Jadi ketika kalian menyia-nyiakan waktu saat ini, bisa jadi saat ini adalah waktu yang terbaik, tapi kalian tidak memanfaatkan dengan baik. Itu menjadi sebuah apa ya? Mungkin pernah nggak nanti kecil kalian merasakan bahwa kok saya kayak gini ya, gitu. Pernah nggak? Pernah. Terus sering ya. Terus gimana cara ngilanginnya? Ketika rasa malas itu datang, tapi tugasnya itu harus segera dikerjakan, maka apa yang kalian lakukan? Melawan rasa malas tersebut. Melawannya gimana? Merubah diri terus, jadi apa? Spiderman gitu. Jadi semangat lagi gitu ya. Terus apa kira-kira? Kalau saya tidak Kalau rasa malas itu datang, rasa pengen nunda itu datang, apa yang harus kalian lakukan nih sekarang? Melawan ya. Jadi lakukan ya apa yang harus dilakukan. Terus ada lagi nggak? Mengubah niatnya jadi lebih baik lagi, kembali ke niat awal. Terus Mikirin Maisa? target awal. Oh, kembali ke target awal benar ya. Jadi tujuan kalian ke sini apa? Ya, apa yang kalian cari di BKN? Apa yang kalian ingin dapatkan di BKN? Oh, saya ingin menghafal Quran 5 juz misalkan. Kembalikan lagi, kalau saya malas berarti saya nggak mungkin dapat target saya, gitu kan? Baik ya. Ustazah rasa pertemuan kita hari ini cukup ya. Sudah bisa diambil sebuah hikmah baiknya. Sebutkan satu saja hikmah baik yang bisa kalian ambil. Kakak Safa dulu. Satu aja kata-kata baik yang bisa kalian dapatkan untuk pertemuan kita hari ini. dan prokrastinasi menjadi manusia sendiri, tidak lagi menunda-nunda aktivitas. Baik, tidak menunda-nunda aktivitas. Kemudian kakak Kayana, memanajemen waktu, bagus banget. Silakan Bu Maisa. Waktu adalah emas. Waktu adalah emas. Tidak membuang waktu karena kita nggak tahu itu bermanfaat. Tidak membuang-buang waktu, karena waktu yang terbuang-buang itu jadi tidak bermanfaat ya, benar banget ya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, silahkan berhadapan dengan temannya, ya, salaman, ucapkan kepadanya bahwa ingetin saya ya ketika saya menunda waktu saya. Ya, silakan 1, 2, 3, mulai. Oke, baik ya. Oke ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, diskusikan hari ini, bisa kalian keluarkan kepada teman yang lain. Minimal untuk diri kalian sendiri. Ayo, yang kemarin masih nunda, stop. Yang kemarin masih malas-malasan mengerjakan, semangat lagi, kembali ke target, kembali ke tujuan apa ya. Oke, itu saja dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Sama-sama ya. Oke, sekarang bisa kembali ke aktivitas semula. Ya.